wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peldi Agusti Suandra, berasal dari Pesisir Selatan, Bang. Perkenalkan, nama saya Salma, asal Pesisir Selatan. Dan dengan nama Bang siapa? Nama Abang Fatur Rahman. Berasal dari mana, Bang? Abang berasal dari Muaro Jambi. Jadi kami di sini ingin observasi anak tunanetra. Ya. Ada tugas dari kampus. Ya. Ingin mencari kegiatan abang, apa saja yang mengganggu. Maksudnya kegiatan Yang abang Kayak gini Bang, apa Oke. saja rutinitas sehari-hari yang mampu Abang kerjakan dengan mandiri? Oke. Ini langsung nih Bang jawab. Ya. Kalau dari Abang, kalau kegiatan dalam hal apa nih? Rutinitas kah? Sehari-hari, Bang. Kehidupan sehari-hari. Kalau kehidupan sehari-hari, ibaratnya mobilitas di rumah atau dalam lingkungan, pokoknya di lingkungan itu yang sering dilalui itu udah bisa gitu. Terus kalau misalnya ada lingkungan baru, itu harus dikenalkan dulu. Kalau dari situ mungkin 2-3 kali dikenalkan lingkungan itu, insya Allah nggak ada kendala. Kalau dalam kegiatan mencuci baju ada kendala. Kalau misalnya abang sih kalau nyuci baju laundry ya, tapi kalau misalnya nyuci piring itu bisa. Kadang pun masak pun bisa gitu, sekali-kali. Sekali ya. Berarti nggak ada kendala. Kalau kendala contohnya kayak ya paling ada sih. Kendala kayak mana yang contohnya? Kalau misalnya nyetrika baju, Bang. Nyetrika nggak ada kendala. Nyetrika kayak nyuci sebenarnya bisa, tapi abang laundry aja gitu kan, biar mudah gitu. Kalau nyetrika tuh Bang, Ah. Abang taunya panas tuh dari mana? Nah, kalau taunya panas setrika itu kan diatur dulu ya suhunya. Terus nanti kalau misalnya untuk apa itu digosokkan dulu ke bajunya. Kalau udah merasa panas berarti itu udah bisa kita nyetrika kan. Jadi abang bilang ada bisa memasak. Gimana menentukan bahan-bahannya tuh? Kalau menentukan biasanya sih masakan yang simpel aja kayak goreng tahu, masak telur atau masak indomie gitu kan, itu kan nggak perlu kayak nakar-nakar bumbu kan. Bumbu paling dikira-kira aja airnya seberapa gitu kan. Itu aja sih. Berarti dalam keseharian abang nggak ada kendala yang lebih berat itu? Kalau kendala enggak sih, paling kalau misalnya mau ke tempat-tempat yang ramai aja, tapi kalau dalam lingkup rumah nggak ada kendala sih. Abang pergi ke kampus ini sendiri? Kalau ke kampus waktu dulu tuh kadang sendiri, kadang sama teman, ya macam-macam lah gitu. Kalau sendiri pakai tongkat kan. Jadi nggak ada kendala saat berjalan ke kampus? Enggak, karena dulu kan udah dikasih tahu ini patokan kampus, ini patokan pos gitu, jadi bisa. Kalau dalam pendidikan Bang, Nah. apakah ada teknologi yang membantu Abang dalam belajar? Kalau teknologi ya paling laptop ya, komputer, smartphone gitu, itu aja sih. Kalau paling nanti kalau misalnya cari bahan materinya itu dari internet. Tuh kalau misalnya abang cari bahan materi itu cari sendiri atau dibantu oleh teman? Ya tergantung, kalau bisa cari sendiri, kadang kalau emang udah kesulitan ya dibantu teman gitu. Berarti abang menggunakan laptop tuh ada apa ya bang? Ada aplikasi untuk membuat tugasnya bang? Kalau untuk membuat tugas, nah itu maunya abang sih, tapi sayangnya nggak ada gitu kan, belum nemu abang aplikasi untuk buat tugas. Tapi kalau untuk laptop itu ada namanya pembaca layar, screen reader. Itu banyak macamnya, ada NVIDIA, JAWS, terus Eloquent, sebagainya lah gitu. Itu banyak sih untuk pembaca layar. Jadi apa yang kita lakukan yang di laptop tuh diberitahunya, diucapkannya gitu. Kalau kehidupan sehari-hari itu Bang, misalnya Abang nyembor kain nih. Ya. Gimana Abang nentuin itu baju Abang sama baju orang lain Bang? Nah, kalau misalnya itu pertama kan kalau misalnya mau jemur pakaian itu ya
pertama kita cek dulu jemurnya ada baju orang apa enggak gitu. Nah setelah itu kita, nah kalau udah nggak ada baju orang di situ baru kita jemur. Kalau misalnya, dan kita pun ya sedikit tidaknya tahulah dengan barang milik kita sendiri gitu kan, ataupun kadang dikasih jepitan tanda gitu. Berarti dalam CCTV ini nggak ada kendala. Nggak ada piring, cuci bajunya. Kalau dalam nyetrika bang, tahu itu udah nggak kusut lagi gitu bang? Itu kan diulang aja berapa kali. Misalnya kita bajunya itu diratai dulu kan di atas meja atau apa yang mau kita setrika tuh. Nah nanti udah langsung aja diarahkan setrikanya ke pakaian itu, ya ulang aja berapa, 1 atau 2 kali, atau nggak yakin ya pindahkan setrikanya dulu ke pinggir kan, biar nggak kena, terus kita raba udah bersih apa belum, udah rapi apa belum gitu. Jadi dalam kegiatan sehari-hari ini ada olahraga yang berkendala. Kalau Olahraga nggak ada sih, udah lama nggak olahraga gitu. hobi yang kayak kendala. Hobi nggak ada kendala sih. Kalau boleh tahu hobi apa bro? Hobi emang kayak mana ya, intinya abang tuh apa yang abang suka itu abang lakuin gitu. Kalau ibaratnya hobi spesifik itu nggak ada sih. Berarti apa yang abang suka itu? Ya bisa aja hari ini suka ini, besok nggak suka lagi, ganti yang lain gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada sih. Jadi perkenalan di lingkungan baru tuh berapa lama abang mengenal diri? Kalau lingkungan baru tuh misalnya nih, siapa tadi namanya? Fendi bang. Fendi, bareng sama abang kan pergi aja abang kemana, ke rumah Fendi gitu kan. Bang di sini ada ini, ada meja, di sini ada kursi, di sini ada lemari atau hiasan gitu kan di ruangan itu. Nggak lama, kalau misalnya berapa kali abang lihat itu, insya Allah udah tahu sih. Nggak perlu berhari-hari sih. Berarti bisa diperhitungkan dengan hitung jam ya? Ya bisa sehari bisa lah. Tapi kalau abang tuh kayak di tempat misalnya jalan nih kan, tempat ramai ya itu ya emang kayak langsung gimana ya, langsung nggak panikan gitu. Panikan. Kalau misalnya abang jalan nih di kampus, Ya, enggak jalan aja di kampus kan lurus itu kan sendiri pakai tongkat, terus ramai orang tuh, itu agak susah abang tuh biasanya. Nggak susah loh. Agak susah gitu, biasanya langsung kayak ke pinggir aja diam sampai orang tuh lewat baru abang lanjut lagi biasanya. Berarti abang merasa kalau orang ramai itu suasana baru gitu? Bukan suasana baru tapi lebih kayak nggak bisa aja beradaptasi dengan cepat. Ada lagi? Tuh dalam kan abang kan kuliah ya bang. Ya. Nah, dalam pembuatan misalnya buat skripsi atau buat tugas lewat buku itu gimana? Kalau cari informasinya, Ya. itu dari biasanya ambilnya itu cuman dari buku-buku yang tersedia di internet, e-book yang ada di internet. Kalau misalnya buku fisik itu nggak bisa kita, kecuali ada alat yang scan buku itu nanti diubahkan menjadi Word atau PDF gitu kan, itu mungkin baru bisa abang akses. Tapi kalau misalnya buku fisik itu kan hard file itu dia kayak yang di perpus itu nggak bisa abang. Ya paling informasi itu yang dari internet aja yang bisa diakses gitu kan. Kan dari kampus itu kan ada kedai depan. Saat nyebrang tuh ada kendala atau dibantu teman? Kalau tergantung ya, kalau misalnya ramai biasanya abang minta bantu sih, tapi kalau misalnya agak sunyi bisa sendiri. Gimana bisa taunya ada motor kanan kiri? Nah kan kalau tunanetra itu kan menggunakan pendengarannya, itu bisa sih mendeteksi kendaraan itu, tapi kan karena agak susahnya di depan kampus tuh, tahu kan di sebelah depan itu ada parit kan, parit besar itu. Nah yang
kendalanya itu sih biasanya tuh ada suara lain gitu, latar kayak suara air atau suara bising gitu. Nah, itu yang kadang buat abang, walaupun di rumah itu pun menjadi kendala sih. Suara air. Nah, ibaratnya ada suara yang mengganggu lah gitu, suara bising gitu. Kalau ada suara bising itu dimanapun ya terkendala bang. Jadi kalau misalnya kalau nyebrang dari kampus ke kedai om itu bisa, tapi ada tapinya. Kalau nggak berisik di sekitaran itu kan, nggak berisik itu, nggak berisik suara airnya. Kalau misalnya motornya ramai masih bisa, tapi kalau misalnya suara latar itu ramai itu nggak bisa bang. Berarti abang dari kos ke kampus ini jalan kaki. Dulu abang jalan kaki. Dulu kan kos abang tuh di depan SLB. Oh, yang Yang- kos tingkat tuh. Ya kos itu abang dulu. Jadi nyebrang aja terus langsung kampus kan. Bisa bang. Kalau sekarang Agak jauh karena udah nggak jarang sih ke kampus sekarang kan. Jadi pindah aja kos ke sini kan. pindah gitu. Hmm. Tapi kalau ada kegiatan di kampus, kalau abang jalan kaki nggak ada di sana. Hah? Kalau abang ada kegiatan di kampus nih, Paling kalau misalnya kalau dari sini ya paling kalau emang perlu kegiatan itu abang tak bantu sama teman gitu, bantu teman gitu, dibantu. berarti nggak jalan kaki abang dari sini. Enggak, diukur ya. Udah sampai situ udah keringat habis gitu. Apa ada tantangan utama yang abang hadapi dalam sistem pendidikan bang? Kalau apa tantangan utama sih sejauh ini alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Selagi kalau misalnya melalui internet atau ke kampus langsung itu selama ini apa alami kemarin tuh enggak sih, paling misalnya ada disuruh pas apa namanya kan kita belajar tuh terus di depan tuh ada ditampilin gambar misalnya. Kalau misalnya ada teks kan bisa dibacain Iya. atau dikirim ke grup gitu kan. Kalau gambar kan ya perlu dijelaskan gitu. Itu aja sih kendalanya. Pasti nggak ada kendala lainnya. Enggak, kendala sulit tuh mudah-mudahan enggak ada. Nah, baik itu yang kami wawancarai. Terima kasih. Oke.